Menduga hasil swab tidak valid, puluhan warga Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur mendatangi tempat pemakaman umum Jalan Gajah Mada, Jember karena ingin membongkar paksa makam keluarganya yang divonis COVID-19. Ratusan warga Jalan Gajah Mada, Jember ini akan membongkar paksa makam Rosidi di TPU Jalan Gajah Mada yang divonis kematiannya karena COVID-19 oleh tim medis Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Namun menurut keluarga, hasil tes tersebut janggal lantaran tidak ada nomor registrasi dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Bina Sehat yang tidak memiliki alat swab dan hanya ditandatangani oleh seorang bidan Rumah Sakit Bina Sehat. Padahal di Jember, alat swab hanya ada di Rumah Sakit Dr. Subandi dan Jember Klinik. Dari hasil surat ini, Mas. Ini dari surat Bina Sehat tidak tertera register dan itu penyampaiannya akan kita perbaiki tadi katanya. Baru ada masalah mau perbaiki. Sudah telat. Kan telat gitu loh, Mas. Ya. Yang kedua, ini dari mana dan tidak dijelaskan. Begitu saya tanya tentang masalah tanda tangan, seorang AMD pun bisa untuk mendatangani surat swab ini. Beruntung, aksi warga dapat dicegah oleh Muspika Kaliwates bersama Banser di rumah duka. Hingga warga pun tidak jadi membongkar makam almarhum Rosidi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19. Ridwan Kamil berharap para pejabat dan masyarakat yang memenuhi kriteria juga bersedia menjadi relawan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi mendaftar sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19. Uji klinis dimulai Selasa mendatang di Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil sudah mengirimkan sejumlah syarat administrasi untuk mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dari Cina. Dalam uji klinis ini, Bio Farma yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran membutuhkan 1.620 relawan. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, juga menyatakan siap menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19. Meski berisiko, Yana yakin uji klinis berjalan lancar. Yana yang pernah terinfeksi COVID-19 dan berhasil sembuh ini berharap tindakannya bisa menjadi contoh bagi para pejabat di Bandung lainnya agar siap menjadi relawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mengizinkan sekolah-sekolah di zona kuning COVID-19 bisa menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sekolah yang berada di zona kuning penyebaran COVID-19 akan dibolehkan menggelar kegiatan belajar dengan tatap muka langsung. Kebijakan baru tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Meski demikian, kebijakan itu akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah masing-masing, sesuai dengan saran dan rekomendasi Satgas COVID-19. Untuk memperbolehkan, ya, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Daripada kurikulum darurat ini, yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan standar pencapaian, dan yang kedua adalah modul belajar spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menilai, keputusan membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di zona kuning bukan tanpa resiko. Untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19, Wiku meminta agar pemerintah daerah memenuhi beberapa syarat sebelum membuka kembali sekolah. Dibuat simulasi, terus kemudian dilakukan timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya. Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu, timingnya kapan. Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya.
Diizinkannya kegiatan belajar mengajar tatap muka di zona kuning diambil untuk mengurangi dampak buruk pembelajaran jarak jauh bagi anak. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Aulia Syah Ramadan, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi yang penting untuk Anda simak.